dugaan gue ya, buzzer itu muncul gara-gara Twitter, dugaan gue. Jadi saya mendengungkan apa-apa yang diomongin oleh influencer atau key opinion leader, KOL. Dan makin banyaknya konten politik, aku tuh makin ngelihat kalau banyak beberapa isu dan konten yang kalau diperhatiin tuh jadi kayak dipaksa buat trending kan. Beritanya sih benar kalau dibaca, tapi judulnya kalau bisa ya dimain-mainin dikit gitu. Jadi bayangin dari Solo masuk ke Jakarta lewat media sosial yang dikonsumsi oleh anak Jakarta waktu itu yaitu Twitter. Bahkan buzzer itu dicap sebagai pekerjaan negatif. Bener. Hai, balik lagi nih Kang sama aku Kang. Oke Win, Oke. ngobrol lagi Win. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya Kang ya. Nah Kang, sekarang nih Kang, aku lagi merhatiin soal konten-konten politik. Konten politik. Yes. Nah, jadi kalau dulu banget kan ya sebelum sosmed kayak sekarang, kita tuh ngelihat konten atau berita dan acara politik itu biasa di TV atau di kampanye di jalanan. Cuma makin kesini dengan adanya sosmed nih Kang, konten politik ini benar-benar kayak bisa kita lihat setiap hari di FYP kita Kang. Iya. Gitu. Nah, dan makin banyaknya konten politik, aku tuh makin ngelihat kalau banyak beberapa isu dan konten yang kalau diperhatiin tuh jadi kayak dipaksa buat trending Kang. Yang bisa banyak dibilang orang tuh kerjanya buzzer. Wih, oke. Mungkin pertama ini dulu kali ya Kang. Menurut Kang Motul nih Kang, buzzer nih gimana sih Kang sebenarnya Kang? Ini bocorin dapur orang nih ya. Iya, seru nih. Oke, jadi gini sebetulnya buzzer itu kan kalau diartikan kan ya apa orang bilang pendengung ya, gara-gara buzz gitu, pendengung. Ini kan sebenarnya awalnya tuh ketika di medsos dulu masih Twitter ya. Twitter itu gue nyebutnya apa penceloteh lah. Oke. Jadi kamu kayak berceloteh, nyeletuk apa aja, macam-macam. Makanya dulu tuh pendek-pendek. Nah kemudian brand itu melihat ada yang menarik nih dari Twitter. Jadi dugaan gue ya, buzzer itu muncul gara-gara Twitter, dugaan gue. Nah jadi kenapa di Twitter? Karena ternyata brand melihat bahwa Twitter itu adalah tempat berinteraksi, jadi ngobrol. Celoteh, saling komentar, jadi ngobrol. Nah ini muncul engagement. Nah dari situlah akhirnya brand itu lewat agency, marketing itu mulai mikir, kalau kayak gini bisa gue sisipin produk nih, kira-kira gitu. Awalnya gitu. Nah menyisipkan produk pada sebuah percakapan itu sebenarnya biasa dari dulu. Tapi nggak tahu kamu ngalamin atau enggak ya. Jadi kalau masih suka dengar radio nggak sih kamu? Iya masih. Sekarang ya? Serius masih? Di mobil sih biasanya. Iya betul di mobil. Jadi kalau radio itu ada siaran yang isinya tuh percakapan dua penyiar. Tektokan cowok cewek biasanya gitu ya. Nah itu di tektokan lagi ngobrol itu bisa-bisanya dia ada yang namanya adlib. Adlib jadi kayak iklan yang disisipkan di obrolan penyiar. Iya nih apa gini, iya lu macet sih, iya mobil lu memang apa, wah lu mesti coba tuh ada mobil dari ini, dia begini nih, kalau lu tertarik lu bisa tuh pengen ke dealernya lah. Itu lagi iklan sebetulnya. Nah itu disisipkan atau di embed atau di insert apapun lah istilahnya. Jadi memasukkan iklan ke dalam percakapan di dalam sebuah media. Jadi itu sudah lama yang kayak gitu, sebelum ada Twitter ya. Kemudian dari radio masuk ke TV. Di TV ketika kamu nonton infotainment tahu nggak? Infotainment itu kan acara gosip ya orang bilangnya ya. Iya nggak sih? Gosip atau membicarakan hal negatif seleb. Ketika kamu melihat di acara infotainment ada yang membahas hal positif dari seleb.
Nah siap-siap tuh itu menjelang iklan biasanya. Oh, oke. Karena infotainment itu isinya pasti hancur semua. Nyela lah, gosip lah, selingkuh lah, kawin lagi lah, apapun lah itu paling jelek semua. Tiba-tiba di infotainment ngomong, wah keluarganya si ini itu hidup sehat, sangat merawat makanan apa. Karena mereka mengkonsumsi suplemen ini setiap hari lalala. Oh iya. Nah itu udah. Nah itu produk yang masuk di tengah percakapan. Nah disitulah akhirnya agensi itu melihat, oh Twitter tuh bisa kayak gitu. Walaupun bentuknya teks, ngobrol, saling saut, saling sambut, ngomongin produk tertentu, ngomongin makan bareng di tempat tertentu, cobain produk ini, mencari es krim karena udah langka, oh di tempat gua ada, jadi dibangunlah percakapan itu. Nah itulah yang meningkatkan percakapan, disebutnya engagement karena banyak orang terlibat, naik. Dan itu biayanya murah sekali karena yang dibayar mesti tinggal kamu doang. 10 orang ngobrolin dong ini di Twitter barengan, naik. Naiknya ditandai dengan yang disebut trending topic. Iya. Kira-kira gitu. Nah udah tuh. Di saat itu muncullah istilah buzzer, bahwa orang-orang yang berceloteh tadi gak harus ngomong tapi cukup mengamplifying. Jadi kamu influencernya, saya cuma nyundul doang. Jadi mengamplifikasi apa yang kamu ngomong. Nah saya disebutnya buzzer. Jadi saya mendengungkan apa-apa yang diomongin oleh influencer atau key opinion leader, KOL. Nah, kira-kira gitu. Udah tuh. Seiring waktu zaman berubah. Dulu Twitter itu ya mainan anak muda zaman itu. Tiba-tiba politisi mulai melihat, saya juga pengen masuk ke dalam media sosial untuk ngobrol dengan halayak, dengan masyarakat. Nah udah tuh mulai ada gubernur bikin akun, halo kenalan, semua orang bisa ngobrol. Ada wali kota ngobrol, kenapa? Karena bisa interaksi kan. Iya. Awalnya sih itu. Ternyata gara-gara interaksi itu mereka disukai oleh para anak muda, new voters. Tiba-tiba naik. Nah rasa-rasanya yang pertama ini menghebohkan dengan Twitter adalah Pak Jokowi. Iya, jadi Pak Jokowi itu dulu dia masuk masih zaman wali kota Solo. Terus main ke Twitter, datang ke acara kayak meet up-nya offline di Twitter tuh ada namanya obrolan langsat. Itu tuh acara meet up-nya anak-anak Twitter tuh, datang ke sana. Itu akunnya masih pakai Jokowi 2DO. Iya, Jokowi Do 2 gitu, pokoknya Dodonya tuh 2 atau 2DO gitu ya, lupa gua. Itu karena akun Joko Widodo udah diambil orang waktu itu. Jadi dia benar-benar masih sekedar user Twitter yang seperti lainnya. Nah gara-gara itu akhirnya dia lebih mudah berkomunikasi, lebih mudah dikenal orang. Dari situ ketika dia maju ke Pilkada DKI, ternyata di luar dugaan tuh. Jadi bayangin dari Solo masuk ke Jakarta lewat media sosial yang dikonsumsi oleh anak Jakarta waktu itu yaitu Twitter. Nah udah sejak itu menjadi perhatian orang bahwa wah ini medsos penting nih. Nah semua orang masuk medsos, masuk Twitter apa semua gitu. Udah berjalan tuh akhirnya. Nah masuk ke periode kedua Jokowi, wah itu medan X dan Twitter tuh waduh. Udah mulai muncul akun gak jelas. Nah mulai muncul yang kamu bilang buzzer tadi adalah akun-akun yang memang cuman kerjanya cuman nyundulin aja. Nyundulin tapi nggak punya opini. Ya itu disewa lah, daripada pakai bot mending pakai buzzer. Nah, udah dari situ rame. Ketika 2024 masih banyak orang berpikir Oke, terjun ke Twitter lagi. Jadi monitoringnya di Twitter, pasukan buzzernya di Twitter, ini berbayar semua loh.
Yang mereka nggak ngeh adalah zaman sudah berubah dan Twitter itu tidak nasional di Indonesia. Yang nasional lebih grassroots itu TikTok. TikTok. Pak Prabowo dan timnya itu penetrasi ke TikTok itu duluan. Jadi mereka memang sudah punya posisi kuat waktu itu di TikTok. Kontennya TikTok banget dan Pak Prabowo tampil itu bukan seperti orang yang sok bijaksana, sok pinter. Itu kan Twitter banget ya. Terlihat pinter. Orang-orang pinter gitu di Twitter tuh. Ya. Wah ini. Tapi nyantai apa semua. Udahlah kita ini. Nah itu konsumsi TikTok sekali. Ya udah sejak itu. Tapi nggak tahu ya istilah buzzer mah di TikTok rasanya nggak tahu lah, paling afiliator kali kata. Tapi ya itu awalnya dan sejak itu istilah buzzer sangat erat dengan politik, bahkan jadi negatif, ya kan? Karena ada banyak media yang merasa mereka itu lawannya adalah buzzer itu adalah jadi wah udah compang camping tuh istilahnya. Yang akhirnya yang kesian adalah buzzer brand di agency Iya Kang, mungkin kalau misalnya ngomongin buzzer brand dan nge-branding satu produk atau mungkin satu tokoh dengan narasi positif dan segala macam mungkin oke lah masih bisa kita terima. Tapi kalau misalnya buzzer-buzzer yang sengaja dibuat dan dibayar buat konten-konten atau komentar-komentar yang negatif atau ngegiring isu-isu yang akhirnya jadi perdebatan di sosial media, itu kan malah jadi kayak apa ya, ngeganggu ya Kang ya. Ya betul. Nah itu apa ya, kalau saya tuh gini, mau dilarang juga sebenarnya nggak pas lah ya. Karena ini kan kebebasan ya. Apalagi sejak Twitter dibeli sama Elon Musk. Itu kan mereka selalu bilang bahwa Twitter yang sekarang itu membebaskan semuanya, jadi udah gak ada mekang. Dulu masih ada kekangan, masih ada ini. Sekarang tuh udah kayaknya buset, film porno, gambar porno tuh bisa ada di Twitter, di X gitu ya. Dan itu kan kayak tipisnya antara bebas dan bablas gitu. Kebebasan dan kebablasan ini udah tipis itu loh. Dari situ akhirnya saya ngelihat sebetulnya mereka yang merasa berhak bicara apa aja, kayaknya ini kebebasan itu memang diuntungkan. Tapi buat orang yang katakanlah masih ngerasa ini mah udah gak etis lagi kayak gini-gini, nah itu jadi nggak pas gitu loh. Termasuk kayak tadi agency yang mau meng-hire buzzer untuk sebuah produk jadi kayak awkward, kayak ntar disangka ini disangka itu. Apalagi gini, meng-hire buzzer atau KOL atau influencer itu sebenarnya hal lumrah yang digunakan oleh humas dari pemerintahan ya. Jadi kayak misalkan pemerintah atau kementerian atau lembaga baru mengeluarkan kebijakan tertentu gitu ya. Kan ini pengen disebarluaskan tuh. Ada dua kanal yang mesti disebarkan. Yang pertama itu media massa, yaitu pemberitaan, Detik, Kompas apa gitu. Yang jurnalis lah. Yang satu lagi ada media sosial. Media massa bentuknya dari rilis tadi itu disajikan dalam bentuk berita. Dengan strateginya jurnalistik. Kalau disebarkannya lewat media sosial, maka formatnya cerita. Jadi kamu diundang oleh kementerian, sampaikan loh kita bikin kebijakan nih tentang perlindungan anak di media sosial misalkan gitu ya. Itu kamu akan menyampaikannya dengan cerita. Aku tuh punya keponakan main handphone terus apa gitu. Wah sampai nggak tahu waktu, nggak tahu ini sampai bla 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 bla. Ya ini kan bahaya ya gini. Nah untung aja pemerintah mulai mengeluarkan undang-undang atau peraturan membatasi gitu-gitu. Kalau kamu lagi sedang cerita. Ya kan? Benar-benar. Tapi kalau berita ya itu Kementerian Komdigi mengeluarkan lalala oleh menteri. Jadi formatnya berita. Nah itu dua-duanya harus dikasih. Yang terjadi sekarang ketika itu dibagi dua, silakan ke media massa. Ternyata yang media massa ini yang ngeklik, yang ngebaca itu sedikit, iklannya turun. Akhirnya iklannya turun, larinya ke medsos semua.
sejak itu akhirnya ada dikotomi atau pembedaan atau bahkan kayak dibanding-banding. Buat di media massa, wah kita susah iklan gara-gara media sosial. Wah udah jadi itulah jadi persen. Nah sekarang yang terjadi kan jadi ini ya jadi kayak nggak akur gitu. Iya. Bahkan buzzer itu dicap sebagai pekerjaan negatif. Bener. Ya sudah, maksudnya ya udah kali memang zaman udah mesti begitu kan. Karena kadang Kang, misalnya contoh lagi ada isu yang kontra nih di mata netizen Iya. gitu kan, yang lagi diamuk netizen, terus tiba-tiba ada sekelompok orang-orang yang ngerasa kalau mereka ngelihat sisi positif nih dari sebuah isu misalnya, itu tuh orang langsung mau itu buzzer atau enggak, orang bakal langsung ngecap kalau lo buzzer ini ya gitu, langsung kayak gitu Kang. Jadi emang ya image-nya emang negatif aja. Iya ya, nggak jadi gini. Buzzer itu akhirnya sudah menjadi cap atau julukan bagi pihak yang pengen gue tekan kira-kira gitu. Sebetulnya itu aja sih. Jadi buzzer itu menjadi istilah kayak ada yang kalau zaman dulu kan disebutnya lu kampung banget sih, kampungan banget sih. Belum tentu dia orang kampung, tapi bahwa attitude lu yang norak ini tuh seperti orang kampung gitu. Makanya disebutnya dasar kampungan, nah gitu. Nah buzzer itu seperti itu. Okay. Jadi ketika di politik, ketika saya nggak suka pihak sana, semua yang pendukung saya bilang itu mah buzzer sana, yang sana ke saya buzzer, ya itu maksudnya itu kan jadi istilah aja. Okay. Dan yang korban sebenarnya adalah yang profesinya buzzer beneran. Iya, karena kan sekarang emang banyak banget Kang yang agensi emang bikin satu agensi dan kantor yang emang orang-orangnya ditugasin Kan? buat jadi buzzer. Loh iya. Loh. Jadi pekerjaan. Iya betul. Pekerjaan yang serius gitu. Iya, nafkah. Jadi jangan salah, sejak tadi era Twitter itu bermunculan agensi yang kerjanya mengelola para buzzer. Oke. Kenapa? Karena agensi iklan atau brand itu kan nggak mungkin ngontak satu-satu, nawar satu-satu, dealing satu-satu, ribet. Akhirnya agensi nanya, ada nggak sih ini agensi buzzer? Ada. Dia tanya produk lo apa? Ini sih pembersih muka, skincare. Oh ya udah, ini kita ada nih cewek-cewek. Jadi profil akun cewek yang seneng ada lengkap. Di TikTok emang lagi banyak juga sih yang kayak gitu Kang. Akhirnya pindah tiba-tiba produk ke jadi TikTok. trending, jadi viral. Iya. Dulu tuh di Twitter begitu. Oke. Nah, ketika itu produk kapan mau launching? Hari ini jam segini. Oke, para buzzer yang cewek. Nah, dia tuh ada ini ada kayak layer. Yang pertama yang dimunculkan adalah KOL dan influencer saling ngobrol. Jadi influencer tuh ngomong, gila nih ada produk ini bagus banget begini. Nah KOL itu ngomong yang nyautin, oh iya gue tahu nih karena dia mengandung ini dan ini tidak bahaya begini-begini. Wah ini KOL tuh lebih yang pintar lah kira-kira gitu ya. Nah tiba-tiba ada yang tuh si buzzer, wah itu beli di mana kak? Oh ini gimana? Di itu apa? Yang terjadi adalah di timeline itu jadi ada kayak percakapan di jam itu ada sebuah produk yang lagi happening saat itu dan itu dibicarakan di halayak Twitter. Saking banyaknya di jam yang bersamaan jadilah itu trending topic atau topik yang lagi trending di itu. Nah udah seiring waktu si agency itu mencari sebanyak-banyaknya buzzer, dalam arti bukan selalu banyak orang tapi banyak variasi. Contoh ada kepentingan sebuah brand pesawat terbang, yang mana pesawat terbang ini akan ikut air show di Singapura. Nah terus si pihak pesawat terbangnya tanya, kita akan mengajak selain blogger, tapi juga kita mau ngajak influencer ya, atau buzzer gitu. Boleh tolong cariin nggak yang di Indonesia mau ngajak siapa? Bingung tuh kan, tentang pesawat terbang. Siapa ya buzzer yang ngerti pesawat terbang atau yang pas untuk ngomongin pesawat terbang? Bingung kan. Pinginnya followernya sekian. Susah. Saya tiba-tiba teman bilang, ada sih teman gue tuh ngerti
pesawat terbang, dia juga buzzer tapi followernya baru segini. Siapa namanya? Namanya Motul. Akhirnya gue diundang. Jadi gue diundang bukan gara-gara jumlah followernya, tapi gara-gara gue ngerti. Jadi gue ngerti yang akan diomongin apa. Gue itu kan bisa ketangkep atau diajak, itu kan karena agensi. Dan agensi akan ketolong karena ada gue yang bisa merepresentasikan mereka untuk ke klien besarnya, yaitu pesawat tadi. Ini pesawatnya Airbus. Nah, itu yang menurut gua hal yang lumrah. Dan itu dibutuhkan oleh brand karena apa? Ya memang itu terjadi masalah. Nah, sayangnya ketika itu di politik, nah politik itu menurut gua awalnya itu kenapa jadi negatif karena ada masanya ketika para buzzer politik ini itu yang disebarkan itu konten negatif, konten sarkasnya nyerang. Dengan kata-kata kasar. Kata-kata kasar. Waduh itu udah kayak inilah termasuk berita hoax. Ya. Akhirnya karena yang disebarkan ini dan ini terjadi lumayan lama. Sejak itulah citra buzzer yang kamu bilang tadi menjadi negatif. Karena kerjanya kalau nggak bikin orang marah, bikin ribut, bikin rusuh, sama nyebarin berita-berita palsu. Udah itu. Jadi terus gimana nih? Ya harus ada kesadaran bersama. Ya dibalikin. Kalau enggak ya akan jadi jelek terus. Tapi kan Kang, kita kan nggak tahu ya Kang. Maksudnya ya ini isu yang lagi ini tuh isu bikinan buzzer ini atau emang isu yang ada gitu kadang Kang di sosmed. Gimana cara kita beda? Yang tadi politik kan susah juga ya Kang ya. Gimana cara kita bedain kalau ini emang ini yang terjadi atau ini sesuatu yang emang dinarasiin sengaja dibuat gitu Kang? Aduh, celakanya gue juga nggak ngerti. Karena gini. Karena sebegitunya ya. Senyampur itu gitu Kang. Karena gini Win, yang sorry to say gitu ya. Yang menjadi berat itu adalah para buzzer atau pembuat konten politik ini yang cenderung menegasi atau menegatif. Itu tuh mereka tuh berselubung dengan identitas lain, nyamar. Jadi memang niatnya adalah emang pengen memperkeruh aja gitu loh. Jadi kalau kita mau ngebandingin 1 kali 2 kali sih kita bisa lama-lama capek juga saya. Kok jadi saya mesti milih sendiri ya gitu. Itu pertama. Yang kedua, buat gue pribadi, gue tuh terus terang berharap yang bisa mengimbangi dan mengklarifikasi ini itu adalah media massa. Oke. Jadi yang bisa mengimbangi liarnya media sosial dengan akun-akunnya tadi itu media massa. Mau itu media apa yang besar seperti Kompas, Detik, Tempo ya semualah. Mereka lah yang sebetulnya bisa menjadi kayak pemberi jawaban bahwa yang benar tuh itu nggak benar, yang benar ini. Faktanya nggak gitu. Jadi media pun semacam punya agenda masing-masing yang beritanya sih benar kalau dibaca, tapi judulnya kalau bisa ya dimain-mainin dikit gitu. Sementara orang kita itu pembaca judul bukan pembaca cerita, pembaca isi. Pembaca isi. Akhirnya jadi dari yang main-main dengan judul miringnya sedikit, dikomentarin makin jauh tuh. Jadi wah udah. Nah itu yang akhirnya kalau ditanya, terus kita mau ngecek yang paling benar yang mana ya udah nggak ada. Sebetulnya gini kalau untuk isu tertentu mungkin masih bisa kita ngecek di pemberitaan kementeriannya sendiri. Misalnya ada demo PNS di Kementerian Pendidikan Tinggi. Yang benar gimana sih? Kalau ngeliat di Twitter bilang di X ngomongnya salahnya menteri. Yang di sini salah PNS, ini apa gitu kan. Yang pertama adalah kita tunggu dulu. Jadi kita nggak usah buru-buru nunggu. Nah terus kita tunggu sampai keluar rilis dari kementeriannya. Sebenarnya apa sih gitu. Nah di saat itu sebetulnya peran media tuh tinggi sekali. Karena mereka bisa konfirmasi ke menterinya. Bisa. Jadi konfirmasi, klarifikasi, keluarin deh tuh artikel. Tapi kalau megang di medsos, tahu nggak? Ternyata begini. Oh enggak lagi, ternyata begini. Wah. Banyak banget tuh ya kan. Banyak versi. Nah itu kalau kita disuruh milih, ya nggak mungkin lah kita bisa milih semua gitu. Benar.
Setuju. Kira-kira gitulah ininya ya. Gini Kang, mungkin terakhir kali ya Kang ya. Ya. Ini sebenarnya udah cukup ngejawab sih Kang kalau Ada gambaran lah ya. Iya, Iya. kalau buzzer ini sebenarnya ya emang sebenarnya ya nggak negatif juga, nggak negatif. Tidak selalu negatif lah ya. Kang, ngelihat perkembangan sosial media yang sekarang makin pesat, makin canggih dengan adanya user-user yang makin banyak. Kalau Kang Motul nih Kang ngelihat nanti ke depannya kira-kira pemberitaan dan isu di media mungkin soal politik bakal makin jadi lebih baik atau dengan user yang kritis ya pastinya Kang, atau justru makin chaos karena buzzernya makin banyak Kang? Ya kalau gini ya, seperti tadi gue bilang, media massa bikin berita, media sosial bikin cerita. Nah, faktanya media massa itu sekarang memberitakan seperti cerita. Sementara media sosial menceritakan suatu hal seperti berita. Oke. Jadi kayak format podcast ini kan ada kayak seperti ada informasi berita. Jadi kayak ini sebenarnya berita atau bukan sih gitu loh. Bahkan sekarang ada banyak tuh podcast yang dibikinnya live lah seperti berita lah. Nah, jadi udah kacau nih. Nah yang celakanya lagi adalah, celaka dan menarik ya, semua kalangan media sosial menyajikan ceritanya seperti berita. Yaitu mereka yang melakukan investigasi pendidikan. Padahal dia media sosial nih, akun doang nih. Sementara media massa membuat berita dengan cara seperti media sosial. Yaitu wartawannya cuma duduk di meja, browsing, scroll. Kadang justru ngambil kontennya dari sosmed. Itu dia. Ini yang membuat orang jadi kebolak-balik, jadi kayak jadi sebenarnya saya mesti baca berita atau mau baca cerita. Oke. Saya mesti ngikutin media sosial atau mengikuti media massa. Wah itu kacau. Nah itulah yang akhirnya membuat kita jadi kayak bingung. Kalau ditanya nantinya kayak gimana, gue yakin kebingungan atau kebosanan itu tuh akan ada ujungnya yang kayak udahlah capek gue kayak gini terus. Nah, dan yang kayak begitu akhirnya biasanya itu balik lagi ke pihak yang dia sangat kenal atau ring terdekat dia, yaitu WA Group. Oh iya. Jadi WA Group itu asumsinya adalah ring terdekat dari kamu yang kamu percaya. Entah itu WA Group keluarga, alumni dan lain-lain. Celakanya kalau di WA Group itu sudah terkontaminasi juga. Kadang banyak banget orang tua yang nge-share ke WA Group. Kadang kontennya konten hoax. Iya, nah itu tapi menurut gue itu pertahanan terakhir. Jadi yang harus dijaga adalah bagaimana konten yang ada di WA Group itu harus steril atau sama-sama dijaga. Jadi jangan apa-apa main cemplungin aja. Jadi ini kita jaga buat kita semua loh. Kalau enggak kita ini benteng terakhir kita nih gitu loh. Jangan saling curiga, justru saling percaya dan saling jaga. Karena di luar itu kita tuh udah nggak bisa susah gitu loh. Saya mau percaya akun ini susah. Iya. Mau ngeliat di platform medsos ini susah. Di berita juga baca berita ini kok beda. Antara yang benar yang mana sih? Ternyata cuma istilah apa semua gitu. Kalau buat saya udahlah buka TikTok aja deh. Nontonin konten-konten receh. Iya. Gak perlu mikir ketawa-ketawa. Udahlah. Akhirnya gitu Win. Dan ke depan, sorry tuh saya juga bukannya mau nakut-nakutin, kelihatannya akan lebih mengerikan. Kenapa coba? Kenapa? Akan muncul akun dan konten yang dibuat oleh AI. Karena nggak bisa dibedain ya Kang? Jadi menipunya itu atau mau jahatnya itu tuh udah lebih canggih gitu. Jadi kalau kitanya sendiri nggak mengenal AI, wah itu kita bisa sangat mudah. Bukan yang mungkin kita bisa ribut sama orang, enggak lagi ini asli, bilangnya begitu. Dan saran gua untuk mengantisipasi itu, mau tidak mau, suka tidak suka, setuju tidak setuju, mendingan pelajari AI. Gunakan AI.
Kenapa? Dengan begitu kita bisa seleksi sendiri nanti. Kan kalau kamu pakai AI, kamu tahu dong, ini buatan AI nih gitu. Iya. Tapi kalau kamu nggak tahu, wah itu Presiden Ukraina Zelensky sama Trump berantem loh. Itu kan AI, nggak mungkin lagi, gue ngerti itu ada Orang video. kayak asli kok. Ada videonya, aduh jelasinnya gimana coba? Susah kan? Wah itu masih ada loh nenek-nenek yang kawin sama anak muda. Bagaimana saya bisa jelasin ya kalau itu AI? Karena dia nggak ngerti. Nah tapi kalau semua orang pakai, akhirnya ada banyak orang yang make dan saling ngingetin, enggak ini AI gitu. Jadi apa social curated lah. Dengan begitu orang yang mau berbohong bikin konten AI itu mikir, nanti juga ketahuan sih gitu. Udah Jadi, banyak yang tahu nih. iya, jadi pergunakan AI untuk hal-hal positif dan banjiri dengan hal-hal positif. Jadi yang mau jahat-jahat itu keburu kelibas. Kalau enggak, jangan sampai kebalik, dikuasai duluannya oleh AI. Oleh AI. AI dikuasai duluan oleh sama yang jahat. Akhirnya apa coba? Pemerintah nge-ban. Nah itu ngeri tuh. Oh karena ini terlalu mayoritas dipakai buat kejahatan, udahlah dilarang aja AI. Ah itu tuh pusing tuh. Begitu kira-kira. Oke, mantap Kang. Ada. Ya, segini dulu kali ya Kang ya. Semoga tidak jadi deg-degan ya, tapi jadi mawas diri buat Jadi coba dipilih-pilih kontennya, yang dilihat tuh yang mana, yang kayak gimana. ya. Nanti kalau kamu nemu hal yang lain lagi kita obrol lagi Win. Boleh. Tapi jangan yang cemas-cemas lah. Jangan yang berat-berat. Oke, bye-bye.